Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ya, eh, para peserta daurah Quran bersanad semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan untuk melanjutkan melanjutkan eh, pengajian kita tentang kitab Bahjatul Jinan ya, tentang kitab Bahjatul Jinan atau yang biasa kita sebut sebagai salah satu kitab dari Tarikh Al-Qur'an. Nah, kita 38. Silakan dibuka semuanya. Kitabnya halaman 38. Sudah, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Thariqatu kitabatil wahyi ya. Cara penulisan wahyu. Cara penulisan wahyu. Wa ala ayatiha. Lagi pula, ya. Lagi pula, fasuhufu hiya suhuful Quran. Yang dimaksud dengan lembaran-lembaran di sini dalam kitab ini adalah lembaran-lembaran Al-Quran. Wal Qur'anu, adapun Quran itu lam yuktab. Ya, lam yuktab. Tidak pernah ditulis Quran tersebut fi yaumin minal ayyam alal asabi. Dalam suatu hari itu tidak pernah Al-Quran ditulis melalui asap, dedaunan atau rumput liar itu asap. Wal likhofi dan pohon palem ya. Pohon palem atau misalnya kurma itu yang bagian luar kurma yang di batang, nah itu namanya likhof. Waktu fil ibili dan bahunya unta. Wa adla isyai dan tulang rusuk domba. Ya. Wa ma ilaiha dan apapun yang serupa dengan barang-barang tersebut. Fa innal araba maka sesungguhnya orang Arab itu lam yastakhdimu tidaklah memakai orang-orang Arab itu tilkal asya'a barang-barang tersebut. Lil kitabati qattu untuk menulis sama sekali. Wa innama akan tetapi kanu orang-orang Arab tersebut itu yaktubuna menulis kullama aradu ketika setiap kali mereka pengen menulis. Ayak tubuh mereka akan menuliskan tulisannya ala roki atas perkamen, wal adimi dan kulit-kulitan, wal kirtosi dan kertas. Wal Qur'anu adapun Quran aidon kutiba min awwali yaumin Quran juga ditulis dari hari pertama ala roki atas perkamen wal ardimi dan kulit wal kirtosi dan kertas. Baik, saya simpulkan di sini bahwasanya ini adalah suatu kalimat yang menjelaskan bahwasanya menolak kalau ada seseorang itu bilang Quran itu karena masih belum proper saat itu zaman Islam masih baru-baru, akhirnya dimanapun ayat turun itu ditulis dimanapun itu, tidak memperhatikan apakah itu akan awet, itu akan bertahan lama atau tidak. Seperti ini. Ada yang mengatakan bahwasanya suhuf Al-Quran atau lembaran-lembaran Al-Quran itu ditulis melalui dedaunan, terus kemudian melalui pelepah pohon palem atau pohon kurma itu yang keras. Terus kemudian ada di bahu unta.
Terus kemudian ketika domba sudah meninggal ditulis di tulang rusuknya atau apapun yang serupa. Padahal Al-Quran sendiri kan sebenarnya sudah turun kepada apa namanya orang-orang Quraisy, yakni orang Quraisy itu termasuk adalah orang-orang Arab. Orang-orang Arab ini itu si mu'alif mengatakan, si pengarang kitab ini mengatakan bahwasanya tidak ada sejarahnya, tidak ada riwayatnya bahwasanya orang Arab itu menggunakan barang-barang tersebut untuk menulis apa namanya tulisan mereka. Karena jauh sebelum Quran itu ada, jauh sebelum Quran itu muncul, banyak dari para orang-orang Arab itu yang sudah bisa menulis, yakni menuliskan syair-syair mereka. Seperti syair yang sudah ditulis, yakni mu'alaqat asyir yang apa namanya pemuda sepuluh itu antara Umrul Qais dan lain sebagainya ketika asr jahili. Karena melihat banyaknya fakta di lapangan, ya bahwasanya apa namanya orang-orang Arab itu tidak pernah menulis tulisan-tulisan mereka di barang-barang tersebut, di dedaunan, pelepah pohon kurma, punuk unta, bahu domba dan lain-lain. Maka karena melihat bukti orisinil tersebut dan kesesuaian zaman, zaman Nabi itu tidak ada yang melakukan demikian, maka si pengarang kitab ini mengambil suatu apa namanya kesimpulan, ya kesimpulan yang menurut beliau itu berarti penulisan wahyu juga tidak akan dilakukan di barang-barang tersebut, akan tetapi di barang-barang lain. Kemudian mereka si mu'alif ini, si pengarang kitab mencari bukti. Terus kemudian kalau tidak ditulis di apa barang-barang itu ditulis di manakah Quran itu? Setelah dicari tahu ternyata Al-Quran itu ditulisnya melalui perkamen, melalui kulit, ya, kulit yang sudah disamak, kemudian melalui kertas. Ya, dan begitu juga orang-orang Arab pada saat masa Al-Quran itu turun. Ya. Jadi eh, apa namanya? Ketika Al-Quran itu turun melalui Sayyidina Jibril, kemudian Sayyidina Muhammad, kemudian ditulis oleh para sahabat-sahabatnya Nabi, itu juga ditulisnya sama seperti cara orang Arab menuliskan syair-syair mereka atau pesan-pesan mereka, yakni pada perkamen, kulit, dan kertas. Makanya dengan kata-kata wal Qur'anu aidan min kutiba min awwali yaumin. Memang dari hari pertama wahyu turun pun Al-Qur'an sudah ditulis di demikian gitu kata-kata si pengarang kitab ini. Nah, وإذا كان القرآن مكتوبا على الرك والأديم والكرطاس وكان في صحف مكرمة لزم أن يكتب كل وحي على ترتيبه في اللوح المحفوظ حتى ييسر للناس حفظ الآيات على ترتيبها. Apabila Quran itu memang ditulis ya di atas suatu perkamen atau suatu kulit yang sudah disamak dan kertas gitu. Dan juga Quran itu ditulis di fi suhufim mukarramah atau lembaran-lembaran yang dimuliakan. Lazima ayyuktaba kullu wahyin. Hukumnya bahwasanya apa namanya Quran itu ditulis sesuai urutannya seperti itu di Lauhul Mahfuz ya menurut si pengarang kitab ini. Nah, sehingga para manusia-manusia itu maksudnya kita ya, kita ini sebagai umat Islam kata si mualif itu gampang untuk menghafal ayat tersebut ya. Gampang untuk menghafal ayat-ayat tersebut. Nah, jadi kesimpulannya ya jadi setiap apa namanya baris nanti saya berikan kesimpulan gitu ya. Jadi nanti kesimpulan globalnya, kesimpulan umumnya nanti di akhir. Biar teman-teman yang tidak sempat untuk menulis artinya, intinya apa namanya, ketika Al-Quran itu sudah ditulis di perkamen, ditulis di apa namanya, di kertas, kemudian ada yang ditulis di kulit, pasti hal tersebut akan menimbulkan
apa namanya akan menimbulkan cerai-berai. Ya, sudah jadi logika. Contoh misalnya kita seperti ini. Contoh misalnya saya menulis hari pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya ditulis apa namanya? Menulis ayat Iqra bismi rabbikal ladzi. Ini kan hitungannya satu kertas. Kemudian Al-Qur'an itu kan turunnya apa maksudnya? Tatanan turunnya itu tidak jelas, ya, tidak jelas. Turunnya itu surat Al-Alaq dulu yang hitungannya itu adalah juz as-salasin, juz ke-30. Sedangkan yang ditulis dalam Al-Quran yang pertama, yang di mushaf kita adalah Al-Fatihah. Ya, jadi bagaimana cara mengumpulkan itu semua? Nah, nah, si pengarang kitab itu menyatakan bahwasanya meskipun Quran itu ditulisnya di apa namanya eh, di kertas yang banyak, di kulit yang banyak, di perkamen yang banyak hingga membuat nanti pada akhirnya tercerai-berai, tetap tetap nanti Quran itu nanti akan dikumpulkan sesuai dengan perintah Nabi. Misalnya cari kertas ini ayat ini di kertas ini. Ya, cari ayat ini di kertas ini, gabungkan, kemudian jadikan satu surat. Ya. Jadi sebenarnya di Lauhul Mahfud itu sebenarnya ya satu ya. Di Lauhul Mahfud pun satu, apa namanya? Maksudnya satu adalah satu urutan ya. Tapi itu adalah kemauan Allah mau menurunkan ayat yang mana dulu itu. Jadi tutunan apa namanya? Urutan mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu memang urutan Lauhul Mahfud ya. Itu urutan yang diisyaratkan oleh Nabi untuk fi makanin kata wa kata ya. Jadi memang apa namanya? Meskipun ayat itu turun al-alaq 1 sampai 5 dulu, kenapa nggak Al-Fatihah dulu sesuai ini? Nggak, pada akhirnya pun nanti tetap dikumpulkan menjadi satu atas arahannya Nabi, atas perintahannya Nabi ya. Meskipun turun surat yang lain dulu, tetap arahannya Nabi cari surat Al-Fatihah nanti letakkan di sini dan di sini. Nah, jadi apa namanya tujuannya kenapa tidak al-alaq yang dahulu ditulis dalam mushaf Al-Quran sesuai turunnya? Enggak, karena kita mengikuti urutan yang ada di Lauhul Mahfuz. Tujuannya apa? Agar para hafid-hafid itu, para orang-orang yang menghafal Quran itu gampang untuk menghafalnya ya. Tujuannya itu gampang untuk menghafalnya. Baik. Wa yuhya al-mauqifu anna kulla wahyin kana yuktabu ala raqqin jadid mustaqim. Dan situasinya pun menuturkan bahwasanya setiap wahyu itu ditulis atas suatu perkamen yang baru dan tersendiri. Ala tariqatil bitoqo al-hadisah. Seperti halnya kartu sekarang itu. Kartu-kartu sekarang. Indal bahitsina menurut para peneliti di masa sekarang. Masa yang terbaru ini. Hatta yumkina takdimuhu sehingga mudah untuk didahulukan wa ta'khiruhu dan diakhirkan bikulli suhulatin dengan penuh kemudahan, dengan penuh apa namanya? Taisir, dengan penuh kemudahan. Wa hatta yudha'al wahyul jadid fi mawdi'ihi sehingga dapat diletakkan wahyu yang baru tersebut di tempatnya bainal majmu'ati minal ayat antara keseluruhan-keseluruhan daripada ayat-ayat alladzi sabaqa nuzula yang mana telah lalu turunnya ayat tersebut min ghairi aisu'ubatin dari tanpa kesulitan apapun. Wa hatta yutimma tartibul ayat sehingga menjadi sempurna ya tertibnya ayat tersebut wifqal lauhil mahfudzi fi lahdzat sesuai dengan tatanan yang ada di Lauhul Mahfuz. Nah, nih saya berikan pengertiannya. Jadi begini, kalau eh, apa namanya? Kalau misalnya Al-Qur'an itu kan turun ya, Al-Qur'an itu turun, terus kemudian Nabi meminta para sahabat untuk menulisnya. Para sahabat untuk menulis Al-Qur'an tersebut ya, agar apa namanya bisa terjaga lah ya. Al-Quran itu bisa terjaga ayat-ayatnya. Baik.
dibayangkan saja bahwasanya ada beberapa bundelan-bundelan kertas ini, ya. Ini namanya apa namanya? Kertas misalnya ini adalah kertas yang digunakan untuk para sahabat menulis wahyu. Nah, ayat itu logikanya seperti ini. Ayat itu kan turun tidak hanya tidak hanya misalnya Al-Baqarah turun itu apakah semuanya langsung ya 270 ayat itu turun semuanya sekaligus? Enggak, ya. Pasti turun itu satu ayat atau gabungan 1 sampai 2 ayat ya. Jadi ayat-ayat itu tidak turun secara munazzalan binazlatin wahida. Ya, turunnya pelan-pelan ya. Turunnya itu pelan-pelan dan satu-satu. Nah, ketika ada Al-Quran ini, ya, kertas-kertas Al-Quran, kulit-kulit yang ditulis dengan Al-Quran atau perkamen yang ditulis Al-Quran di dalamnya. Nah, ini kan mengandung banyak Al-Quran yang turun. Kemudian diserupakan ini tuh seperti kartu kartu yang kita dapatkan dari bank, dari supermarket gitu. Kartu itu namanya Bitokoh Hadisah. Nah, karena apa namanya Al-Quran itu ditulis di kertas, ditulis di perkamen, ditulis di kulit. Nah, itu maka akan menjadi mudah rasanya ya di pikirannya si pengarang kitab ini akan menjadi mudah kalau Al-Quran itu ditulis di dalam kertas atau apa. Jadi misalnya Al-Quran ini yang turun hari ini misalnya Al-Baqarah, besok Ali Imran. Gampang, yang penting dicatat. Terus kemudian dengan isyarat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oh coba cari ayat ini. Nah, ayat ini berarti apa namanya nomor berapa? Ayat ini coba dicari di nomor berapa. Nah, nanti tinggal karena semuanya sudah ditulis di kertas, sudah ditulis di kulit dan perkamen, akhirnya tinggal dikumpulkan saja. Ya, seperti puzzle, seperti puzzle. Misalnya eh, yang sekarang turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Besoknya Alif Lam Mim. Besoknya Siratal ladzina. Nah, coba cari yang sekarang ini dulu apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim dulu cari. Cari di antara kulit perkamen dan kertas tersebut ayat yang berisikan Bismillahirrahmanirrahim. Terus setelah itu cari eh, yang berawalan dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Coba cari. Terus kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu sampai mushaf ini selesai dan lengkap, ya. Jadi seperti puzzle, benar-benar seperti puzzle. Karena Al-Quran ini sudah ditulis di berbagai macam tempat, ya. Jadi tinggal di otak-atik saja, tinggal di apa namanya? Oh ini di sini, oh ini di sini. Tinggal apa namanya? Ini jangan ditaruh sini sesuai dengan isyarat Nabi akan menjadi mudah kita menentukan ini ayat nomor berapa, ini termasuk surat apa gitu dengan isyaratnya Nabi karena semuanya sudah ditulis. Bayangkan saja kita bermain apa namanya ya bermain suatu permainan. Terus kemudian sudah acak-acakan, misalnya kartu Uno gitu, acak-acakan. Bagaimana kita merapikannya kembali kan pasti ada kaidahnya, ya. Dan Nabi tahu kaidah, oh ayat ini di surat ini. Terus kemudian apa namanya? Oh ini di surat ini. Oh ini di ayat setelah ini. Nah, tinggal suruh minta para sahabat untuk mencari, kemudian oh ini diawalkan, oh ini diakhirkan, oh ini setelah ini ditata rapi ya. Itu logikanya ya, logika yang dipaparkan oleh pengarang kitab seperti itu. Wa kullu wahyin kana yudau fi makanihi ibtidaan wa kullu suratin wa kullu ayatin kana tuktabu fi makanihil ma'lum bi ta'limi Jibril alaihi salam haitsu rawa al-Imam Ahmad. Terus kemudian eh, apa namanya? Kata si muallif atau pengarang kitab, setiap wahyu itu ditulis di tempatnya sebagai permulaan saja ya, sebagai apa namanya bukan acuan dasar tapi sebagai permulaan. Jadi masih ngawur ya, diletakkannya itu masih ngawur, belum tertata dengan rapi. Terus kemudian beberapa waktu setelah Al-Quran itu selesai semuanya, selesai apa namanya di apa namanya sudah selesai turun ya kepada Nabi Muhammad, akhirnya Quran itu ditulis ya di tempat-tempat yang sudah diketahui. Ya. Jadi misalnya ayat ini turun
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Udah tulis aja dulu ya. Yang penting ditulis saja katanya. Ibtidaan yang penting ditulis saja. Akan tetapi ketika mulai disusun mushaf Al-Qur'an pada saat zamannya Abu Bakar, nah Al-Qur'an ini ditulis ya, disusun sesuai dengan aturan dari Nabi Muhammad SAW dan juga tuntunannya Sayyidina Jibril bahwasanya kalau misalnya ayat ini ditaruh di surat ini, oh ini ditaruh ini ya. Jadi apa namanya itu merupakan tuntunan Sayyidina Jibril yang diberikan kepada Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Terus kemudian dalam Musnad Imam Ahmad ya, Imam Ahmad itu memiliki kitab hadis namanya Musnad Imam Ahmad. Qala berkata Imam Ahmad, haddatsana Abdullah, haddatsani Abi. Ya, berkata kepada saya, maksudnya berkata di sini adalah menceritakan kepada saya ya Abdullah. Ya, maksudnya berarti Sayyidina Ahmad ya, eh, itu Sayyidina Ahmad Ibn Hanbal mendapatkan hadis tersebut dari orang yang bernama Abdullah. Haddatsani Abi. Kemudian Abdullah menceritakan kepada Sayyidina Ahmad bahwasanya ia mendapatkan hadis tersebut dari bapaknya. Haddatsana, sana itu artinya haddatsana. Haddatsana Aswad ibn Amir ya, menceritakan kepadaku. Siapa yang menceritakan? Aswad ibnu Amir ya. Jadi kata bapaknya itu saya dapat Aswad bin Amir. Haddatsana Huraim ya, haddatsana bukan Harim gitu ya. Huraim an Laits ya. Terus kemudian Aswad menceritakan bahwasanya dia mendapatkan hadis tersebut dari Huraim ibn Laits an Syahri bin Hausyab. Nah, Huraim menceritakan dia dapat hadis tersebut dari orang yang bernama Syahr bin Hausyab. Syahr bin Hausyab itu mendapatkan hadis tersebut dari Umar bin Abil As. Umar bin Abil As. Qala, kata Umar bin Abil As, kuntu inda Rasulillah, saya ketika itu bersama dengan Rasulullah atau di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalisan idh syakhsun bibasarihi thumma sawwabahu hatta kada ayyal zuqahu bil ard. Qala thumma syakhsun bibasarihi qala atani Jibril alaihi salam fa amarani an adha'a hadhihi al-ayah bi hadhihi al-mawdu' min hadhihi surah. Ketika ia memusatkan pandangannya, ketika apa namanya Nabi itu memusatkan pandangannya lalu mengarahkan pada orang ya, mengarahkan pada orang yang hampir saja Nabi itu jatuh kepada tanah. Maksudnya mungkin apa ya melihat Sayyidina Jibril itu Nabi Utsman bin Abil As ini berada di pinggirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian menceritakan Nabi ini kayak fokus sekali melihat seseorang gitu ya. Seakan-akan ini fokusnya itu benar-benar fokus yang berbeda dengan orang yang orang yang biasanya kalau ngomong itu bagaimana fokusnya bagaimana. Terus kemudian seakan-akan pandangannya Nabi ini jatuh ke tanah kayak Nabi ini nggak kuat dengan tatapan tersebut ya. Ya, baik. Sayyidina Jibril alaihi salam sendiri itu eh, beberapa kali diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Jibril memberi wahyu kepada Nabi Muhammad itu tidak hanya berbentuk seperti dia sendiri, yakni sebagai malaikat yang memiliki berapa ratus sayap ya. Tapi Sayyidina Jibril itu datang memberikan wahyu kepada Nabi dengan banyak cara. Yang pertama, dia apa namanya berganti atau berganti kostum atau apa namanya berubah ya, berubah dari bentuk fisiknya sebagai malaikat ya yang memiliki sayap menjadi orang biasa, orang yang tidak dikenali sama sekali. Ya, banyak hadis-hadis yang menceritakan seperti itu. Contoh hadis dalam kitab Arba'in ya, nomor dua itu ada seseorang yang datang yang para sahabat itu ketika di masjid tidak ada yang tahu itu apa orang ini siapa gitu. Seakan-akan mereka mengatakan ini tuh orang yang tidak kita kenal. Mungkin saja dia orang Badui atau orang pedalaman. Orangnya rambutnya gimbal, istilahnya sudah tidak teratur terus kemudian kok datang-datang
Mereka nggak ngomong assalamualaikum langsung kepada Nabi. Nah, pergerakannya itu seperti orang yang aneh gitu kata sahabat. Terus yang kedua, dia bisa apa namanya berganti kostum atau seakan-akan menyerupai para sahabat. Karena disebutkan dalam suatu hadis ketika apa namanya Jibril datang kepada Nabi, dia menyerupai sahabat yang sangat tampan, yang sangat rupawan yang bernama Dihya Al-Kalbi. Nah, terus kemudian selain itu Jibril juga datang ketika memberi wahyu kepada Nabi itu menyerupai orang yang orang biasa tapi nggak terlalu jelek seperti tadi Asya Agbaro seakan-akan dia tuh berdebu terus kemudian kucel ya rambutnya belum dipotong. Sya'as itu artinya kan gimbal. Nah itu enggak seperti itu, seperti orang biasa. Jadi banyak cara Jibril itu datang kepada Nabi dengan apa ya berbagai macam cara dengan itu. Terus kemudian yang sangat ini bahwasanya ketika seorang Sayyidina Jibril alaihissalam eh, dengan posisi beliau sebagai malaikat ya. Karena yang sering kita tahu bahwasanya Sayyidina Jibril itu kan adalah malaikat yang memiliki 600 sayap, 600 sayap. Kemudian satu sayapnya saja itu bisa membuat gelap langit dan bumi ya, bisa menutupi langit dan bumi. Kita bayangkan saja. Terus kemudian ketika Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala melewat apa namanya dengan perantara Sayyidina Jibril, yang perlu diketahui di situ bahwasanya wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW itu Sayyidina Jibril bukan berbentuk sebagai malaikat, bukan berbentuk sebagai malaikat yang memiliki kepakan sayap, tapi beliau itu seperti orang laki-laki biasa. Nah, jadi ketika Nabi SAW sedang bertahanus atau apa ya bersendiri di Gua Hiro, kemudian beliau kaget dengan seseorang laki-laki yang sudah berada di depannya, terus kemudian mencengkeram leher beliau dan mengatakan bahwasanya Iqra ya, disuruh membaca, beliau ketakutan ya. Bagaimana bisa? Terus kapan dia ada di situ gitu? Semenjak kapan gitu? Karena Nabi taunya bahwasanya yang di Gua Hiro itu hanya Nabi ya, hanya Nabi saja yang menyendiri di situ, tidak ada orang lainnya. Makanya beliau takut luar biasa. Setelah itu beberapa bulan setelah kejadian tersebut, Jibril datang lagi kepada Nabi apa namanya untuk memberikan wahyu. Tapi yang kedua ini Nabi itu yang mencari-cari Jibril ya. Dan kemudian Jibril ini karena Jibril itu selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW. Jibril ini memakai pakaian ya, memakai pakaian atau memakai kostum sebagai seseorang yang malaikat yang memiliki apa namanya jubah, apa memiliki banyak apa namanya ya bisa dikatakan memiliki banyak sayap gitu. Nah, kalau misalnya eh, Jibril itu menggunakan kostum tersebut terus ya, pasti Nabi apa namanya Nabi Muhammad kaget luar biasa. Makanya Nabi saja ketika melihat Jibril itu dengan kostum seperti itu, Nabi itu lari terbirit-birit ke rumah Sayyidah Khadijah sampai bilang Zammiluni, Zammiluni. Hingga ketika digugah atau dibangunkan oleh Sayyidina Jibril, ya ayyul muzammil, ya itu ceritanya. Ya, jadi yang harus kita pahami di sini bahwasanya kalau kita temukan dalam suatu kitab, dalam kitab hadis atau apapun kok terus kemudian membahas tentang Jibril, kok ada orang dalam hadis tuh aneh dan lain sebagainya, yaitu biasanya Jibril ya yang datang kepada Nabi. Surahnya banyak sekali, gambaran orang tersebut banyak sekali. Nah, terus kemudian ada ayat yang turun, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun ya.
Ada ayat yang turun ya ketika Nabi memusatkan pandangan pada seseorang tertentu itu sampai Nabi itu seakan-akan pandangannya turun ya, turun ke bawah, nggak kuat melihatnya. Itu ada ayat yang turun ya. Ketika itu Jibril mewahyukan ayat ini. Innallaha sesungguhnya Allah itu ya'muru memerintahkan ya dengan keadilan ya, dengan keadilan wal ihsan dan berbuat baik wa ita idzil kurba dan menunaikan hak-hak kita kepada orang-orang terdekat kita. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Kemudian Allah melarang daripada fahsya, perbuatan-perbuatan yang mengerikan, perbuatan-perbuatan yang buruk rupa wal mungkar dan sesuatu yang membuat orang enggak ridho, wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Kemudian Allah memberi mau'izah, memberi nasihat ini kepada kalian semua agar kalian senantiasa ingat ya kepada Allah. Nah, ini ayat ini turun ketika Nabi sedang bertemu dengan Sayyidina Jibril. Wa ala hadza, oleh karena itu, lamma qudiyal wahyu ketika wahyu itu sudah selesai semua, sudah selesai turun kepada Nabi Muhammad SAW, wa darabat tanzilu bijiranihi. Terus kemudian wahyu ini sudah diperbanyak orang-orang ya, melalui banyak yang menghafal Al-Qur'an, contoh Zaid bin Sabit, terus kemudian Abu Bakar, Ali, Utsman, kemudian ada Ubay bin Ka'ab dan lain sebagainya. Kan Al-Qur'anu kulluhu majmu'an wa murattaban bi ayati wa suwari. Nah, ini menjadi ya kalau bisa di underline atau diberikan garis garis ini bahwasanya Quran itu majmu'an wa murattaban. Nah, Quran itu sudah terkumpul kok dan sudah tersusun rapi beserta dengan ayat-ayatnya dan surat-suratnya. Jadi nggak usah bingung kok ini ditaruhnya Al-Fatihah dulu Iqra. Ya memang sudah rapi ya, sudah dikasih tahu sama Nabi nanti taruhnya di ayat ini surat ini ya. Oh ini turun, oh ayat ini suratnya ini. Nah, bitabiatil hal, nah itu dilakukan secara alami ya, secara tidak dibuat-buat gitu. Wa qabla ihtimalil wahyi aidan. Bahkan sebelum wahyu itu turun ya. Jadi sebelum wahyu secara sempurna turun kepada Nabi ya, ketika Nabi mau wafat itu kan wahyu terakhir kali turun itu menjelang 5 hari sebelum Nabi wafat. Sebelum itu juga Nabi itu ketika turun Al-Quran pasti sudah ngomong kepada sahabat, oh ini surat ini, ayat ini. Oh ini surat ini, ayat ini. Jadi nanti itu menjadi isyarat bahwasanya ketika kita mengumpulkan Al-Quran, itu juga sudah sesuai dengan isyaratnya Nabi yang diberikan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Wa qabla ihtimalil wahyi aidan lam yakun ghairu murattab fi yaumin minal ayyam. Akan tetapi apa namanya sebelum wahyu itu terkumpul memang belum belum serapi itu ya, serapi itu. Jadi memang sudah para sahabat sudah mengetahui bahwasanya oh ayat ini suratnya ini, terus kemudian nomornya ini, tapi belum disusun secara rapi. Penyusunannya nanti dilakukan ketika masa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman ya. Jadi Al-Qur'annya sudah ada, dokumen-dokumen pendukungnya sudah ada, terus kemudian penulisan tulisan-tulisan Al-Qur'annya ya semuanya sudah ada gitu. Cuma tinggal disusun saja. Seperti Anda beli Uno terus kemudian Anda acak-acak ya. Nah, Unonya sudah ada ya, kartu Unonya sudah ada, tinggal Anda merapikannya saja. Nah, itu yang tidak dilakukan di zaman Nabi. Tapi Nabi sudah memberi isyarat bahwasanya kalau kartunya ini kamu taruh sini ya. Kalau ini ayatnya ini ya. Kalau ini suratnya ini ya. Ayat ini gini ya. Nah, sudah diberikan ini tinggal ini. Kalau seperti kita atau bukan kartu Uno ya, kartu misalnya eh apa itu namanya kartu remi gitu ya kalau kita bilang di sini ya seperti kartu remi gitu. Oh nanti disesuaikan warnanya ya hitam merah. Oh ini disesuaikan ini ya kalau setelah J itu Q, setelah Q itu K, habis itu as dan lain sebagainya. Nah dua tiga empat nah itu Nabi seakan-akan bilang seperti itu kepada sahabat. Akan tetapi dikumpulkannya itu bukan di masa Nabi, di masa sahabat. Tapi isyaratnya isyarat dari Nabi. Jadi ini pengarang kitab ini mengatakan bahwasanya kalau ada yang bilang Al-Quran itu disusun atas kemauannya sahabat sendiri, enggak. Tapi disusun atas kemauannya Nabi, tapi penyusunannya tidak terjadi pada masa masa Nabi.
Baik. Balil qadrul mawjud minal Qur'an kana daiman murattaban bita'limi wa tawjihin min sayyidina Jibril alaihi salam. Nah, ini menjadi penguat bahwasanya apapun usaha yang ada sekarang dari Al-Qur'an, misalnya pengumpulan, terus kemudian tatanan Al-Quran itu seperti apa, tatanan suratnya itu seperti apa, tatanan ayatnya itu seperti apa. Setelah surat, misalnya Al-Baqarah itu Ali Imran, setelah Ali Imran itu An-Nisa, oh itu. Terus kemudian setelahnya itu bukan keinginan para sahabat sendiri, tapi melalui isyarat dari Nabi, yang mana isyarat tersebut adalah apa namanya pengajaran dan apa pemberitahuan daripada Sayyidina Jibril alaihi salam. لعل هذا الحديث المستفيض حول ما يتعلق بجمع القرآن وتدوينه يكفي للإقتناء بأنه لم يكن هناك أي نوع من العوائق يعوق النبي عليه السلام من تدوين القرآن في حياته بل كانت الأسباب كلها متاحة والدواعي متوفرة للتدوين بين الدفتين. Nah, semoga saja hadis di atas tadi itu memberikan pengertian kepada kita tentang masalah pengumpulan Al-Quran dan penyusunan Al-Quran tersebut. Itu sudah menjadi apa ya, membuat kita rileks, membuat kita paham bahwasanya Nabi tidak salah apa-apa. Ya. Ada yang menyatakan kan orang-orang mustasyrikin, orang orientalis, orang yang tidak suka Islam, itu menyatakan bahwasanya nah, Nabi ini gimana sih, gitu katanya. Katanya Nabi ini turun, ayat ini turun gitu. Tapi kok tidak dikumpulkan saja saat zaman Nabi, dibukukan pada zaman Nabi. Enggak, itu bukan menjadi masalahnya Nabi. Perkara Nabi sudah selesai. Perkara Nabi adalah menurunkan apa namanya ayat tersebut dan menyampaikan, mendapatkan dari Jibril dan tabligh menyampaikan kepada para para sahabat untuk ditulis ya, untuk dipelajari. Ya, jadi ini bukan merupakan masalah yang dituduhkan kepada Nabi gitu. Kalau ada yang menyatakan Nabi seperti itu adalah perkataan yang batil, perkataan yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi tidak ada apa urusannya Nabi harus untuk mengumpulkan Al-Quran tersebut. Karena memang tidak ada wahyu langsung dari Allah untuk mengumpulkan Al-Quran tersebut. Tapi untuk menuliskan dan dipelajari. Nah, jadi tapi akan tetapi Nabi memberikan isyarat ya, isyarat untuk dikumpulkan Al-Quran ini pada masa-masa yang akan datang dengan isyaratnya beliau gitu. Jadi tidak serta-merta Nabi enak saja disalahkan bahwasanya wah Nabi ini kok bisa gitu. Ya, kok bisa tidak menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran. Nabi menyuruh itu tapi dengan isyarat, bukan dengan kalimat yang soreh, kalimat ucapan yang langsung gitu ya. Contoh seperti kalimat langsung itu, saya menyuruh Anda untuk belajar gitu. Belajar gitu. Nah, itu kan amr, perintah. Tapi Nabi memiliki apa namanya perintah tersebut dengan isyarat. Ya, seharusnya ya belajar. Seharusnya ya belajar ya. Seperti itu, perbedaan kata-kata saja ya. Walakin la ba'sa bi an takuna lana wifqatan 'inda asbabin zamu anna halat dununa tadwinil Qur'an fi ahdi Rasulillah. Maka bukan menjadi keraguan ya. Ya, mereka meragukan bahwasanya apa namanya tidak adanya tadwin pada masa Rasulullah ini menjadi suatu masalah yang besar bagi mereka. Sebenarnya ya biasa saja, nggak usah perlu diperbesar karena bukan masalah yang sangat utama ya untuk Nabi tidak menuliskan Al-Quran dalam atau membukukan Al-Quran dalam satu satu bundel gitu, enggak. Gitu ya. Nah, dohiratu nashul ayat, ya ini insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Jika ada yang mau bertanya, teman-teman, saya berikan kesempatan ya tentang ini atau sudah jelas semuanya? Afwan Ustadz, mau tanya Ustadz. Iya, silakan. Ustadz, apa bedanya antara apa
perbedaan apa kiroah dengan tafsir, Ustaz. Kiroat dengan tafsir. Baik. Ya, jadi begini. Kiroat itu adalah salah satu ilmu untuk membaca Al-Quran. Ya, salah satu ilmu untuk membaca Al-Quran dan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam Al-Quran. Contoh kiroat. Misal kalimat was'alu al-qaryatah, was'alul qaryah. Nah, di beberapa kiroat itu tidak dibaca was'alu ya dengan sin yang disukunkan, tapi wasalu, wasalu ya, wasalu. Jadi sinnya difathahkan. Contoh misalnya cara membaca alif lam mim gitu, ada yang alif lam mim, ada yang alif lam mim. Nah, itu namanya kiroat ya, tata cara membaca Al-Quran. Tapi kalau masalah membaca Al-Quran dengan suara itu namanya ilmu tartil ya. Sedangkan ilmu tafsir adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang makna Al-Quran. Ya, kalau tadi tata cara membaca bacaan Al-Quran atau kalimat Al-Quran, tafsir adalah tata ilmu yang mempelajari tentang makna Al-Quran. Contoh seperti ini. Kalimat la roiba dalam Al-Quran ya, di tafsir Jalalain, la roiba fi, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. La roiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalamnya itu maksudnya apa? Yang tidak ada keraguan. Maksudnya la roiba fil Quran. Ya. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Ya. Tidak ada keraguan sama sekali di dalam Al-Quran. Jadi eh, tafsir itu memang cenderung ke makna. Apa sih yang diinginkan Al-Quran itu? Ya. Apa sih makna yang terkandung di dalamnya? Ya. Oh ini kok saya nggak paham ya dengan makna ini gitu. Kemudian Bapak mencari tafsirnya, oh maknanya seperti ini. Karena tidak semua kita langsung paham ketika apa namanya membaca suatu ayat itu kita langsung paham. Contoh lagi seperti ini. Misal, Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Apa sih Esa tersebut? Gitu. Nah, kita mengetahui lafadz Esa melalui ilmu tafsir. Esa itu maksudnya apa? Wahidun fi dzati. Bahwasanya Allah itu secara zat adalah satu, tidak mujassimah. Tidak Allah itu punya tangan seperti kita, tangan dua. Terus kemudian Allah itu punya kepala seperti kita. Allah memiliki tubuh seperti kita. Kalau misalnya kita samakan Allah memiliki tangan seperti kita, kepala seperti kita, seakan-akan kita menyerupakan Allah itu seperti kita kan. Ya, berarti Allah seperti makhluk. Ya, jadi makanya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya kita menafikan atau menolak kepercayaan-kepercayaan tersebut bahwasanya Allah seperti makhluk. Allah tidak seperti kita. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Nah, Allah tidak seperti kita. Ya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Nah, itu kita bisa pahami lewat ilmu tafsir. Ya. Baik. Iya, Apa Ustaz? eh iya, Bapak. Kalau misalnya perbedaan kiroah, nanti kalau gitu ada perbedaan tafsir juga Ustaz ya? Atau gimana Ustaz? Atau tetap Iya, tafsirnya sama iya. walaupun bedanya? Eh, karena perbedaan kiroat, ketika apa namanya ada perbedaan dalam tata cara membaca Al-Quran, itu akan merubah bentuk tafsirnya, ya, merubah bentuk tafsirnya dan merubah hukumnya, merubah hukumnya. Contoh seperti ini, atau bahkan ayat satu saja tafsirnya banyak, ya, tafsirnya banyak. Contoh misalnya lafadz apa namanya tentang ada salah satu ayat Al-Quran, ya. Karena bukan pembahasan tafsir, jadi nggak bisa saya jelaskan detail. Ada salah satu ayat Al-Quran, itu sama, satu ayat Al-Quran. Tapi memiliki dua hukum, memiliki dua tafsiran. Ada yang mengatakan itu adalah haid, ada yang mengatakan itu adalah tuhur. Ketika masa haid, ada yang mengatakan masa selesai dari haid. Nah, satu satu ayat yang sama pun akan menjadi hukum yang berbeda, menjadi tafsir yang berbeda. Apalagi yang berbeda kiroat gitu. Ya. Apalagi yang berbeda kiroat pasti akan menjadi tafsir yang berbeda. Ya.
Untuk saudara Citra ini, iya. Jadi sebenarnya dari awal itu memang mu'alif atau pengarang kitab memberikan iskal-iskal terlebih dahulu. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di benak atau di pikiran orang orientalis atau orang mustasyrikin ya. Orang orientalis itu mustasyrikin. Orang-orang barat yang mempelajari Islam untuk mencari tahu kelemahan Islam, kesalahan Islam di mana. Itu jadi pertanyaan-pertanyaan mereka dikumpulkan menjadi satu di awal-awal yang pernah saya sebutkan iskal-iskal itu iskal 1 sampai 12 itu. Terus kemudian ini adalah waktu apa namanya kesempatan si muallif pengarang kitab untuk membantah kata-kata mereka. Ya. Jadi sekarang itu kita belajar untuk cara ngebantah mereka bahwasanya tuh kan Al-Quran tuh nggak dikumpulin pada zaman Nabi gitu, dikumpulin pada masa sahabat berarti itu bukan dari Nabi dong. Nah, enggak, jawabannya enggak seperti itu. Memang Nabi itu tidak diperintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran dan tidak masalah juga kalau Nabi tidak mengumpulkan Al-Quran. Ya. Tapi para sahabat ini mengumpulkan Al-Quran itu dengan isyaratnya Nabi. Isyarat Nabi berasal dari malaikat Jibril. Ya, ini tata cara untuk melawan argumentasinya para mustasyrikin. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 5.47 ya, mungkin ada dari peserta yang punya aktivitas lain. Eh, Saya akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz.